Silahkan like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Romo Adnan Berkanis. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan menemani kalian sepanjang hari ini dengan renungan yang akan saya suguhkan pada kesempatan ini. Selamat menonton, selamat berefleksi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hidup di zaman sekarang ini sudah jarang bagi kita untuk melihat gembala domba atau gembala sapi. Bahkan konsep gembala seolah-olah menghilang dari pikiran kita. Anak-anak yang lahir di zaman sekarang mungkin tidak pernah melihat langsung apa itu gembala dan apa itu domba. Hari ini dalam Injil, Yesus memberikan dua tipe gembala kepada orang Farisi. Tipe pertama, gembala yang sama sekali tidak dikenal oleh kawanan dombanya. Gembala tipe ini tidak segan untuk melukai domba-domba itu karena bukan miliknya. Gembala ini suaranya tidak didengarkan oleh domba-dombanya. Tipe kedua, gembala yang mengenal baik domba-dombanya, mengenal baik nama domba-dombanya, dan menuntun mereka keluar. Dia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikutinya karena mengenal suaranya, dan ia juga mengenal suara domba-dombanya. Tidak cuma itu, domba-domba yang sakit dirawatnya, yang luka dibalutnya, yang hilang dicarinya. Tuhan Yesus mau menyatakan kepada mereka bahwa Dia adalah gembala yang baik bagi manusia. Tuhan Yesus adalah gembala sejati. Tuhan Yesus bukan saja berperanan sebagai gembala sejati yang menjamin keamanan dan kebutuhan masing-masing domba peliharaannya, melainkan juga adalah pintu bagi domba-dombanya. Siapa yang masuk melalui Yesus yang adalah pintu, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar, menemukan padang rumput. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Bila seseorang menyerahkan dirinya untuk digembalakan oleh gembala sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan didapatinya pengalaman hubungan kasih mengasihi. Sebaliknya, waspada terhadap para gembala palsu melalui ajaran-ajaran sesat mereka yang justru ingin membahayakan keselamatan para domba. Pastikan bahwa iman, harap, dan kasih sepenuhnya terpaut pada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, setiap panggilan membawa serta tanggung jawab. Tuhan memanggil kita karena Ia hendak memampukan kita seperti Petrus yang memberitakan kepada orang Yahudi bahwa Allah telah membuat Yesus yang telah mereka salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Petrus mengajak mereka untuk bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus sehingga dosa mereka diampuni dan mereka menerima karunia Roh Kudus. Petrus juga mengatakan bahwa janji keselamatan itu akan diperuntukkan bagi sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan. Banyak orang menerima pengajaran Petrus dan memberi diri untuk dibaptis, dan jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini Tuhan memanggil kita
dengan nama kita masing-masing dan menuntun kita keluar dari segala penderitaan dan tantangan hidup. Tuhan akan berjalan di depan kita. Kita akan mengikutinya karena kita mengenal suaranya. Kita yang berdosa diampuni dan diselamatkan. Kita yang hilang akibat dosa ditemukan dan dipanggil kembali. Tuhan Yesus mau menyatakan kepada kita bahwa Dia adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus adalah gembala yang sejati, menjamin keamanan dan kebutuhan masing-masing kita, domba peliharaannya. Tuhan Yesus juga adalah pintu bagi kita. Tuhan Yesus mengajak kita untuk masuk melaluinya agar kita selamat, agar kita mempunyai hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kita dipanggil untuk menyerahkan diri sepenuhnya untuk digembalakan, dituntun oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita dipanggil bukan saja untuk menjadi domba, melainkan juga meneladani gembala sejati, yakni Yesus Kristus Tuhan kita. Meneladani gembala sejati tidak berarti hidup enak-enak, melainkan mesti siap untuk menderita. Petrus menasihati kita bahwa jika kita berbuat baik dan mengalami penderitaan, itu adalah kasih karunia Allah. Kristus telah menderita untuk kita dan meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. Itu berarti kita dipanggil untuk mengikuti jejak Kristus yang siap untuk menderita. Artinya siap untuk tidak membalas caci maki dengan caci maki, siap untuk menderita dengan tidak mengancam, melainkan menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang akan menghakimi dengan adil. Tuhan Yesus telah mati untuk kita di kayu salib agar kita hidup untuk kebenaran. Karena dahulu kita seperti domba yang tersesat, tidak tahu jalan pulang. Tetapi sekarang kita telah kembali kepada gembala kita yang sejati, yakni Yesus Kristus, Sang Pemelihara jiwa kita. Bersyukurlah bahwa kita memiliki gembala sejati, yaitu Yesus Kristus yang setia menuntun, menjaga, dan memelihara kita, serta memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Marilah kita menyadari panggilan hidup kita masing-masing, baik sebagai suami atau istri atau anak, sebagai suster, sebagai bruder, maupun sebagai imam. Marilah kita menyadari bahwa kita semua dipanggil untuk hidup dalam kelimpahan. Marilah kita siap untuk menderita karena nama Kristus, karena untuk itulah kita dipanggil. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu panggilan. Jaga kesehatan dan stay at home. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini.